Halo semuanya, insan ombudsman maupun pemirsa dimanapun berada, kembali kita di podcast Teriak. Hari ini spesial sekali, kita bersama dengan salah seorang kepala perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Adrian. Apa kabar Pak Adrian? Alhamdulillah, baik. Jadi hari ini mengapa spesial? Karena ini biasanya digunakan oleh Pak Kaper untuk mempodcast narasumber-narasumbernya atau tamu-tamunya. Tapi ini terbalik. Kita pinjam tempatnya dan hari ini kita podcast Pak Kaper. Tidak apa Pak Kaper ya? Ya, siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Kaper. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan insan ombudsman dimanapun berada, Pak Kaper Ombudsman yang satu ini cukup unik. Mungkin Bapak bisa ceritakan Pak, sebelum Bapak masuk di Ombudsman, kira-kira Bapak berkarir di mana dan mengapa Bapak tertarik untuk bergabung di Ombudsman Republik Indonesia? Iya, makasih Pak Sekjen. Sebelum bergabung di Ombudsman 2018, saya itu banyak terjun di dunia pendidikan. Setelah di dunia pendidikan juga aktif, ikut ngurusin koperasi pondok pesantren pada waktu itu, dan terakhir 2014-2019 saya di anggota DPRD Kabupaten Banyuasin. Anggota DPRD Pak ya? Iya. Wah luar biasa Pak. Nah dari anggota DPRD mengapa tertarik bergabung di Ombudsman Pak? Padahal Bapak udah tahu nih di Ombudsman, wah nggak ada apa-apanya mungkin kalau digandingkan dengan anggota DPRD ya. Iya. Nah, mungkin Bapak bisa gambarkan Pak, mengapa supaya insan Ombudsman tahu nih bahwa Ombudsman ini bukan lembaga yang kaleng-kaleng ya? Iya. Sebenarnya ini unik nih. Saya punya kenangan khusus dengan Ombudsman. Dan saya tahu Ombudsman itu justru berawal pada waktu saya jadi anggota DPRD di Kabupaten Banyuasin. Itu ya Pak ya? Iya. Oke. Jadi suatu waktu saya dipanggil oleh ketua komisi saya pada waktu itu. Dia bilang, Pak Adrian, karena Bapak kan ketua Banlek pada waktu itu. Saya ketua Banlek. Ini kita dapat surat panggilan dari Ombudsman. Dipanggil Ombudsman ya Pak? Dipanggil Ombudsman. Ada laporan masyarakat katanya yang melapor ke Ombudsman. Jadi masalah tanah, tanah ini nampaknya bersengketa dengan PT Sawit Besar pada waktu itu. Waktu itu Bapak sudah tahu belum Ombudsman lembaga apa Pak? Belum. Belum tahu? Makanya saya pada waktu itu bingung juga, ini Ombudsman lembaga apa ya seperti itu. Tapi karena saya itu pada waktu itu ketua Banlek, dianggap oleh ketua komisi 1, ya pasti tahulah orang hukum ya. Iya. Ya oke. Saya bilang karena saya juga tertarik, saya mau ikut gitu. Akhirnya kami berangkat ke Jakarta. Begitu nyampe di Jakarta, saya ingat betul itu kantor di Kuningan. Tapi waktu itu nampaknya lantai-lantai yang lainnya itu masih ada kantor-kantor lain. Masih ada ya Pak? Ada masih ada tipikor ya Pak ya? Iya, seperti itu. Iya. Okay. Nah, pada waktu itu saya melihat, oh ini lembaga luar biasa. Kok laporan masyarakat yang biasa saja di desa yang terpencil, bisa. Bahkan saya waktu itu anggota DPR aja tidak terinfo begitu jelas tahu nama desa itu, tapi dia bisa panggil seluruh pejabat yang berkompeten untuk dimintakan keterangannya ke Jakarta. Oke, iya. Seperti itu. Sejak itu Bapak tertarik? Saking bekersannya saya dengan Ombudsman, pulang dari sana, saya cerita sama teman karib saya. Iya. Wah, saya tadi baru dipanggil Ombudsman. Terus saya cerita tuh tentang Ombudsman bagaimana. Saya ngomong sama teman karib saya kalau ada umur panjang, rezeki panjang, kalau memang diberikan kesempatan sama Allah, saya mau mengabdi ke lembaga ini suatu waktu. Luar biasa. Itu langsung didengar ya Pak? Makanya begitu tahun 2018, itu saya ingat betul, karena waktu itu saya diminta calon juga DPRD provinsi di Kota Palembang, tinggal masukin berkas pada waktu itu. Tiba-tiba teman yang akrab saya itu WA saya. Adrian, kamu ingat nggak? Kamu pernah cerita dulu katanya, kamu dipanggil Ombudsman. Nah ini saya dapat info katanya, Ombudsman Sumsel itu buka kesempatan open bidding untuk jadi Kaper Ombudsman Sumsel. Wah, saya bilang ini kebetulan sekali ini. Gitu. Makanya saya batalkan pada waktu itu pencalonan saya. Mau masuk Ombudsman? Ya,
serius mau ikut ombudsman seperti Padahal itu. di ombudsman sendiri masih belum tahu ya. Ya belum tahu ya. Seperti itu. Tapi karena Bapak pengen bener-bener, oh ini ombudsman ya. Betul. Oke. Gitu. Makanya begitu saya ikut tes, alhamdulillah terpilih seperti itu. Jadi ya mungkin itu sudah jalan Tuhan. Iya. Dari awal mungkin saya diperkenalkan dengan lembaga ombudsman yang menurut saya luar biasa. Dan jujur pada waktu di DPR saya itu sempat di komisi 1 yang memang banyak nanganin orang demo, orang apa masalah tanah, masalah pemerintahan tuh pasti demonya di komisi 1. Dan di DPRD pada waktu itu saya merasakan ada keterbatasan wewenang yang kami miliki. Menyelesaikan masalah masyarakat, kami tidak bisa dengan leluasa manggil instansi-instansi lain. Apalagi kalau kita mau manggil instansi vertikal, seperti itu. Tapi kalau di ombudsman, Pak? Wah, luar biasa. Bapak bisa manggil semua ya, Pak? Kami bisa panggil semua dan alhamdulillah dengan pendekatan yang baik antar lembaga, ya rata-rata memang instansi itu paham dengan tugas ombudsman ini sebenarnya nih mau memperbaiki layanan publik. Dan mereka rata-rata kalau kita panggil, kita mintakan klarifikasi, mereka mau semua. Seperti itu. Pak Kaper, mungkin kita cerita sedikit Pak Kaper terkait dengan ombudsman. Artinya di kantor kita ini sejak tahun berapa Pak? Dan sebelumnya di mana Pak? Mungkin bisa cerita dikit Pak. Ya, 2018 saya pertama kali masuk ombudsman itu kantor masih di depan TVRI. Depan TVRI. Di sana nyewa rumah penduduk. Dan memang pada waktu saya pertama kali masuk ya memang ya nampaknya kurang meyakinkan sebagai sebuah kantor lembaga negara yang tugasnya ngawasin layanan publik. Seperti itu. Bahkan saya masuk bulan 6 2018 sampai bulan 12 itu kantor itu 2 kali masuk banjir. Bayangin aja, Pak Sekjen. Makanya pada waktu itu saya bertekad, wah ini enggak boleh nih. Masa dibawa kantor yang ngawasin layanan publik. Apalagi pada waktu itu ombudsman kan melakukan survei, survei kepatuhan. Kita mengukur bagaimana kepatuhan lembaga layanan publik lainnya dalam pemenuhan standar layanan publik, mulai dari hal-hal yang bersifat aturan-aturan maupun berupa fasilitas, ruang tunggu dan lain-lainnya. Tetapi ternyata ombudsman yang menilai tidak memiliki hal itu, seperti itu. Dan tidak heran makanya di 2018 ke bawah itu rata-rata instansi layanan publik itu yang hijau tuh paling-paling cuma satu. Karena mereka mungkin nggak meyakinkan ya. Iya betul. Tapi semenjak Pak Kaper diberikan kewenangan itu, Pak Kaper berinovasi dan pindah di kantor sekarang itu wibawanya lebih ya. Makanya akhirnya kami bertekad seluruh teman-teman di kantor, saya bilang nampaknya kita memang mesti pindah kantor. Alhamdulillah sama RRI kita dipinjam pakai 5 tahun. Mulai 2019 itu dari awal bulan kita mulai genjot perlengkapan layanan publik di sini dan akhirnya teman-teman dari daerah, pemerintah daerah pada waktu mereka mau melakukan konsultasi untuk melakukan survei, mereka datang ke kantor ombudsman, mereka mulai lihat oh ini nih standar layanan publik yang pas nih seperti ini nih. Seperti ini ada ya. Nah, dan mereka belajar. Makanya memang pada survei 2019 dari 9 yang disurvei pada waktu itu langsung dapat hijau tuh 6 kabupaten kota. Karena mereka datang ya berkonsultasi. Betul. Dan Salah mereka melihat satunya contoh seperti ya. itu. Mereka ngeliat contoh langsung seperti itu. Pak Adrian, ini podcast kita ini ditonton di seluruh Indonesia, Pak. Jadi ini mengapa kita katakan teriak? Karena ini adalah tempat ekspresi insan ombudsman audiens kreatif. Jadi teriak kita ini salah satunya kita menggugah untuk pemerintah. Ketika pengawas pelayanan publik saja kantornya nggak bagus, bagaimana dia menegakkan marwahnya di mana? Jadi artinya mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah kita, juga baik di pusat maupun di daerah. Ya inilah ombudsman. Kalau pelayanannya mau bagus, ya tolong ombudsmannya juga diperkuat termasuk kantornya tadi, sebagaimana diceritakan oleh Pak Adrian. Tapi dengar-dengar Pak Adrian ini atas usaha keras Pak Adrian juga ya. Dengar-dengar ini kantornya ini nanti sudah dapat tanah, siap dibangun ya Pak. Mudah-mudahan sebentar lagi bisa diwujudkan ya Pak. Saya rasa ini memang kerjasama seluruh tim insan ombudsman Sumsel dan dibantu juga teman-teman di pusat.
Jadi memang tanah kita sudah dapat pada waktu itu, hibah dari Kanwil Pajak DJP ya? Pajak Pajak. Sumsel. Ya. Alhamdulillah itu di daerah Mayoruslan lebih kurang 1.700 meter persegi. Dan alhamdulillah kemarin juga sudah disahkan masuk APBD Sumsel. Kita dibantu untuk bangun kantor. Yang mudah-mudahan tahun depan Ombudsman Sumsel sudah jauh lebih baik bisa melayani masyarakat Sumsel dengan kantor sendiri. Jadi insan ombudsman juga kaper-kaper. Jadi artinya keterbatasan dari kita itu bisa baik ketika berkolaborasi. Artinya Kaper Sumsel dengan upaya-upayanya sekarang sudah mendapatkan tanah, bahkan mendapatkan hibah. Dan mudah-mudahan ini praktek-praktek baik juga yang bisa dilakukan. Dan kami yakin ini sudah banyak dilakukan di perwakilan-perwakilan seluruh Indonesia. Nah Pak Kaper, ini memang pembukaan kita Pak. Nanti kita akan banyak mengulik hal. Tapi paling tidak kita memperkenalkan ini adalah salah satu sosok kepala perwakilan Ombudsman Republik Indonesia. Pak Kaper, kami ingin lihat mungkin Pak Kaper bisa ceritakan sedikit apa sih suka dukanya ketika Bapak bergabung di Ombudsman selama ini. Sudah berapa tahun Pak? 2018 sekarang udah hampir 6 tahun. 6 tahun. Suka dukanya mungkin Pak Kaper. Ini sudah periode kedua ya Pak ya? Kalau saya sih justru mungkin nganggap banyak sukanya. Banyak sukanya ya Pak. Karena pertama saya memang suka bergabung di lembaga ini. Seperti itu. Jadi kalaupun memang ada hal-hal yang kurang, ya bagi saya nikmatin aja. Dinikmati. Itu. Yang paling seneng itu sebenarnya manakala kita bisa melakukan pendampingan di suatu instansi, di suatu daerah, dan instansi itu berubah. Dan tentu saja layanan publik di instansi itu semakin baik. Yang akhirnya masyarakat juga nanti akan nikmatinya. Seperti itu. Itu kesenangan betul yang luar biasa ya untuk Pak apalagi Kaper, kalau misalnya ada laporan-laporan yang masuk yang memang kita rasa oh ini betul-betul tidak adil nih nampaknya bagi masyarakat juga tidak adil, dan kita juga setelah melakukan klarifikasi di lapangan bahwa oh ini ternyata memang tidak benar nih secara aturan. Nah Kaper ini terkenal juga pada PPDB kemarin ya? Itu masuk TV bahkan viral ya? Itu bagaimana Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit saja sehingga Pak Kaper bisa menyelesaikan hal tersebut di Sumatera Selatan ini. Iya, memang kalau kata orang sih, memang PPDB itu kan temuan rutin tuh tahunan. Tapi kok kenapa yang tahun ini Sumsel tuh agak bersuara jauh lebih keras dari tahun-tahun belakangan? Ya bagi kami memang nampaknya kalau kami tidak bersuara jauh lebih keras tahun ini, kami khawatir nanti makin lama tatanan publik ini makin rusak. Kenapa demikian? Misalnya pada waktu awal-awal laporan PPDB, ada beberapa anak itu yang begitu datang ke tempat kita, Pak katanya, kalau andai kata sistem penerimaan murid baru seperti ini, maka saya beranggapan untuk apalagi kami belajar ke depan. Saya ini Pak katanya juara kelas. Kurang-kurang untuk biar mendapat gelar juara kelas itu, habis sekolah saya mesti kursus. Kalau kursus katanya dari jam 2 sampai menjelang maghrib baru pulang. Pulang sekolah, maghrib, mandi, makan, sholat, habis isya ngerjain PR lagi. Baru tidur jam 10. Saya dapat juara kelas bahkan juara umum. Tiba-tiba pada waktu PPDB kemarin, saya dicurangin. Nilai saya yang besar tidak masuk, tetapi ada nilai yang saya tahu teman-teman yang jauh di bawah saya bisa masuk. Kalau begitu lain kali nggak apa lagi saya belajar. Lain kali ke depan saya nggak usah belajar, saya cari saja orang-orang oknum-oknum, atau saya suruh saja orang tua saya untuk nyiapin duit untuk bayar biar saya bisa. Tapi waktu itu malah Pak Kaper yang di demo ya kantor kita ya. Agak aneh juga ya, agak ironi itu ya. Iya, makanya itu nanti kan, untuk periode selanjutnya Pak Kaper. Jadi ini cuma perkenalan bahwa inilah suka dukanya. Jadi seorang Kaper tidak selamanya kita lihat ya dalam baju yang necis, rapi, tetapi ya banyak tekanan-tekanan, tetapi ketika dinikmati itu tidak menjadi sesuatu yang menekan, tetapi suatu kebahagiaan tersendiri ketika bisa menyelesaikan. Nah Pak Kaper, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Ini Pak Kaper bisa jawab saja. Tidak ada yang benar ini Pak Kaper, tidak ada juga yang salah. Jadi artinya ini kita cuma melihat sejauh mana Pak Kaper bisa menjawab dengan cepat.
kalau ada argumen-argumen yang ingin disampaikan silakan saja. Pilih aja Pak. Koordinasi pemerintah atau supervisi instansi? Koordinasi. Mengapa Pak? Pengalaman pada waktu kenapa penilaian kepatuhan di Ombudsman 2018 ke bawah itu hanya dapat 1 yang hijau rata-rata. Ternyata koordinasi tidak dijalankan secara full. Makanya pada waktu itu begitu saya jadi Kaper, saya keliling kabupaten kota. Ya. Saya melakukan koordinasi, saya minta agar Bupati tolong undang seluruh kepala dinasnya. Kami mau ngomong tentang kewenangan Ombudsman apa, tugas Ombudsman apa, lalu survei kepatuhan itu apa sih gunanya untuk daerah? Seperti itu. Jadi guna survei kepatuhan itu bukan untuk Ombudsman, tapi justru untuk daerah apa? Nah, setelah kami jelaskan itu, banyak kepala daerah yang baru ngeh. Oh, ternyata ini nih surveinya. Caranya seperti ini. Setelah koordinasi berubah Pak nilai-nilainya? Berubah ya. Makanya pada waktu itu saya sering ngomong, ular itu kan kalau berjalan kepala duluan. Iya. Buntut akan ikut. Iya. Kalau kepala sudah paham apa yang harus dia lakukan, itu dia bisa ngasih arahan yang jelas ke bawah. Iya. Dan buntut pasti akan ikut. Nah, itu yang terjadi. Sehingga pada waktu itu 2019 dengan pahamnya kepala daerah, dia bisa memberikan arahan yang jelas dengan bawaan apa yang harus dilakukan. Dari 9 daerah yang disurvei bisa langsung dapat 6 yang hijau. Luar biasa ya. Luar biasa Pak. Oke Pak, yang kedua Pak. Pemantauan layanan publik atau evaluasi kebijakan daerah? Pemantauan. Iya. Karena seluruh layanan publik kita baru bisa melakukan evaluasi kalau kita sudah melakukan pemantauan. Ini beda ya, kalau Kaper yang berpengalaman ya, langsung dia bisa jawab. Penegakan transparansi atau peningkatan akuntabilitas? Transparansi. Rapat dengan gubernur atau diskusi dengan wali kota? Nah. Ya, layanan daerah itu sebenarnya yang paling banyak daerah yang memiliki kabupaten kota. Iya. Itu. Jadi Bapak pilih yang diskusi dengan? Kalau saya lebih dahulu di wali kota. Wali kota, oke. Selanjutnya Pak, pengawasan proyek strategis atau pembinaan instansi terkait? Pembinaan instansi terkait. Karena kalau instansi terkait sudah kita lakukan pembinaan, maka biasanya program-program strategis nasional itu bisa berjalan. Bisa berjalan, oke. Artinya itu yang diperlukan ya Pak ya. Sosialisasi kebijakan publik atau pelatihan aparatur? Sosialisasi ya. Dalam banyak kesempatan yang saya temukan, ternyata banyak aturan-aturan bagus yang dikucurkan oleh pusat tidak sampai secara baik kepada instansi di bawah. Iya. Karena sehingga pada waktu pelaksanaannya mereka justru tidak tahu apa yang mereka lakukan. Oke, baik. Ini banyak sekali, tapi saya ingin ada beberapa lagi. Tinjauan fasilitas umum atau peningkatan infrastruktur? Tinjauan fasilitas umum. Ya, mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya, dalam banyak kesempatan saya selalu ngomong, pemerintah daerah, tolong jangan berpikir dulu untuk membangun infrastruktur yang sifatnya mercusuar. Dahulukan dulu kepentingan layanan publik. Iya. Orang itu bahkan akan merasakan bahwa sebuah pemerintahan itu bagus manakala dia bisa menikmati layanan publik yang bagus. Iya. Orang mau ke puskesmasnya dalam layanan yang bagus. Iya. Orang mau misalnya ngurus hal-hal yang bersifat sosial, dinas sosialnya bagus. Bahkan saya miris, kemarin kami sempat keliling ke beberapa dinas sosial. Iya. Saya ngomong, ini kok bangunan dinas sosial bahkan tidak lebih menyedihkan dari rumah-rumah masyarakat yang golongan tidak. Iya. Banyak sekali Pak Sekjen kita temukan itu. Mungkin dia secara filosofi menyesuaikan ke saya. Iya, jadi saya bilang seperti ini. Bagaimana masyarakat bisa mempunyai kepercayaan kepada pemerintah? Kalau andai kata begitu masyarakat mau mengurusin kepentingan publiknya saja, dia menyaksikan bahwa oh ini bangunan pemerintah juga ternyata tidak lebih baik dari fasilitas rumah yang saya miliki. Jadi jangan Bapak juga, lebih arah ke sana ya Pak, ya, fasilitas umumnya ya Pak ya. Nah ini Pak, kita bicara tentang kuliner sekarang. Tadi pagi kita sudah kuliner, pempek lenjer atau pempek kapal selam? Pempek kapal selam. Nah, apa Pak?
Karena ada telok di tengahnya. Telok di tengahnya. Dan lebih besar. Apalagi kalau telok bebek. Telok bebek. Oh, Oh iya. Oke Pak, makasih Pak. Ada lagi Pak. Ini kuliner lagi Pak. Lakso kuah santan atau pindang ikan patin? aku lebih senang makan pindang ikan patin. Pindang ikan patin ya. Pagi tadi Bapak pilih lakso kan? Yo, karena sarapan pagi. Pagi. Oke, makasih Pak. Rumah limas atau rumah panggung? Rumah limas. Alasannya? Alasannya karena itu ngambar ke rumah adat asli Palembang. Palembang. Artinya itu kekayaan intelektual komunalnya di situ ya. Oke. Dodol kentang atau kue 8 jam? Sebenarnya kalau dulu aku nyaut pasti kue 8 jam. Tapi karena sekarang sudah punya pabrik gula, jadi mungkin kue kentang. Kentang. Baik Pak Kaper. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, ini sebentar ya. Kita mungkin memang cuma memperkenalkan sebentar. Nanti kita akan masuk lagi ke substansi. Bisa bayangkan, baru hitungan 5 menit saja kita banyak substansi yang dilakukan. Tapi paling tidak kita sudah mengenal salah satu sosok kepala perwakilan kita dari politisi yang handal, kemudian meninggalkan semuanya itu masuk bagaimana beliau ingin bersama-sama membangun pelayanan publik yang baik. Nah, mudah-mudahan apa nilai-nilai tadi yang disampaikan oleh Pak Adrian ini juga bisa menjadi nilai-nilai yang bisa kita pegang, bahwa ketika bergabung di Ombudsman mungkin secara salary kita agak kurang ya Pak dibanding tempat-tempat yang lain. Tetapi ada kebanggaan tadi. Mungkin Pak Adrian bisa ceritakan apa kebanggaan itu sebelum kita tutup acara kita ini Pak. Ya, yang jelas seperti ini. Hidup ini kan tidak cukup kita hanya memikirin kehidupan di dunia. Di Ombudsman ini kalau saya sering ngomong juga, seluruh, bukan Ombudsman saja, sebenarnya seluruh instansi layanan publik. Ada amal jariah yang bisa kita tinggalkan. Jadi mudah-mudahan dengan semangat amal jariah ini, kita tidak lagi terlalu memikirkan ya hal-hal yang berbau mesti dihitung dengan materi, dengan uang dan lain-lain sebagainya. Dan ada kebahagiaan rasanya kalau kita melihat layanan publik itu jauh lebih baik sehingga bisa dinikmatin oleh masyarakat banyak ke depan. Luar biasa, sangat mulia sekali ya para pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan penonton ini kita melihat subscribe kita sudah mulai meningkat. Tetapi para penonton, kami juga masih mengharapkan komen, like, subscribe, dan tentunya share. Karena ini akan mengembang ke depan. Kita menginginkan ini adalah salah satu pola bagaimana kementerian lembaga, salah satunya Ombudsman, bisa mengembangkan channel-channel seperti ini. Ya, tidak hanya memperkenalkan sosialisasi Ombudsman, tetapi ini juga adalah menanamkan nilai-nilai yang ada di Ombudsman, sehingga nilai-nilai yang ini juga bisa menjadi teladan dan panutan bagi setiap Ombudsman dan pemirsa yang menyaksikan acara kita pada hari ini. Sekian dulu acara kita hari ini. Terima kasih Pak Adrian. Mudah-mudahan tetap sehat, membawa perwakilan Sumatera Selatan untuk lebih hebat lagi. Amin. Ya, di bawah kepemimpinan Pak Adrian, dan tentunya pada semua pemirsa. Terima kasih. Kita akhiri podcast kita pada hari ini. Terima kasih.